Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Rifan dan sahabat-sahabat yang hadir di sini, jemaah pengajian Kagari. Marilah kita bersama-sama memulai pertemuan ini dengan membacakan Al-Fatihah, surat pembuka dalam Al-Quran. Insya Allah membacanya dengan khusyuk, kita akan mudah mendapatkan ilham, inspirasi saat ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini diberikan kita kesempatan untuk bersama-sama belajar, untuk mendapatkan hikmah-hikmah dari diskusi ini, dan juga mendapatkan hikmah-hikmah dari ayat-ayat suci Al-Quran yang nanti kalau ditampilkan, dan juga ayat-ayat makna-makna dari kehidupan kita sehari-hari. Semoga pertemuan ini membawa berkah, yang hadir di sini dimudahkan paham, dimudahkan dapat aha momen pencerahan, dan saya juga dilancarkan, diberkahi untuk itu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada guru kehidupan, khususnya dari tradisi Islam, Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita sampaikan rasa hormat kita kepada guru-guru kehidupan yang lain yang dihadirkan di alam semesta ini. Para ulama, para syekh. Sahabat-sahabat kalian dirahmati Allah. Sebelum saya membahas tentang tema Discovery Your True Self, menemukan jati diri, izinkan saya memberikan pengantar lebih kurang 5 menit untuk membawa kita lebih siap memahami materi ini. Karena sebenarnya materi Discovering Your True Self itu adalah modal dari semua manusia untuk menemukan kebahagiaan yang hakiki. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki itu terletak di dalam. Kalau di luar itu pasti tergantung. Kalau bahagianya masih pada materi, pada jabatan, pada hubungan, maka hubungan itu, jabatan itu, harta itu kalau berubah, kita berubah. Karena itu kebijaksanaan yang sangat diperlukan manusia adalah menemukan inner happiness. Nanti kita akan tahu itu namanya jiwa yang tenang, nafsu mutmainnah. Nah, sebelum ke situ saya ingin memberi pengantar. Pertama, saya ingin kita di sini punya framework yang intelektual ya tentang makna religion. Karena nanti banyak yang bertanya ke saya biasanya itu, apakah ada kaitannya dengan agama? Pasti. Tapi agama harus kita pahami betul-betul secara jelas. Religion bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia tapi dari bahasa Sanskerta namanya agama. Tapi kalau bahasa Arabnya itu namanya din. Inna dina indallahil Islam contohnya ya. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Islam gitu. Ada kata din. Din itu makna sederhananya adalah way of life. Sistem hidup, cara pandang gitu. Nah, kalau religion itu mirip juga. Religion berasal dari kata religio, artinya which bind man with God. Which bind, yang mengikat, yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Jadi kita secara niscaya, secara primordial punya hubungan dengan Dia yang tak terbatas, yang menciptakan alam semesta ini, yang disebut dengan banyak nama. Nah, hubungan yang terjalin ini ketika ada manusia seperti Ibrahim, contohnya Nabi Ibrahim, terhubung dengan Dia yang tak terbatas, zat yang menciptakan semesta ini. Nah, keterhubungan itu membawa satu kesadaran batin, itu disebut perasaan damai. Keadaan batin yang damai. Nah, keadaan batin yang berserah total pada yang tak terbatas. Yang maha, yang kebenaran hakiki itu. Nah, perasaan berserah diri, keadaan batin yang berserah diri, dan damai itu dalam bahasa Arab namanya Islam. Jadi di sini kita menemukan ada dua makna. The meaning of religion,
means which bind man with God. Kadang-kadang disebut akidah. Akidah artinya ikatan. Manusia kalau terikat namanya akad. Akad nikah. Ikatan pernikahan. Nah itu ikatan horizontal. Kalau kita misalnya kerja ada akad. Kalau kita minjam ke bank ada akad kredit. Nah tapi ini akidah, ikatan vertikal. Makanya nanti kita bicara derajat-derajat kesadaran. Derajat-derajat diri. Ya, sampai kepada derajat yang paling hakiki yaitu roh. Nah, ikatan primordial antara manusia dengan Tuhan itu yang disebut agama. Bentuk penyembahannya itulah muncul namanya ritual. Setiap nabi ritualnya berbeda. Nabi Musa juga sholat, Nabi Isa juga sholat, Nabi Ibrahim juga sholat. Tapi bentuknya beda. Nah, Nabi Muhammad dapat bentuk penyembahan itu saat Isra Mi'raj. Muncullah gerak tangan begini, ada yang naruh di sini, ada ruku, sujud. Jadi ada bentuk penyembahan, ada puasa, ada haji, zakat, dan seterusnya. Nah, tetapi saya ingin memberikan makna yang dua ini dulu. Religion mean yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang di hutan dimanapun, dia sebetulnya butuh religion. Nah, makanya religion itu formnya banyak. Tetapi semua hubungan manusia dengan Tuhan yang muncul dalam bentuk banyak agama, itu ada satu pengalaman yang sama di antara semua orang itu, yaitu rasa damai. Damai dan pasrah. Nah, disinilah kita menemukan Islam means peace and total surrender to God. Karena nanti kita menemukan Islam sebagai form agama, itu banyak aliran, Pak. Syiah, Sunni, Jabariyah, Qadariyah, aliran fikihnya banyak. Dan ini kalau orang belum berkesempatan belajar misalnya seperti saya, menekuni sejarah, filosofi, teologi, itu akan yang mana sih yang benar gitu, bingung. Jadi sesama antar umat beragama Islam saja, itu sering bertengkar. Nah, saya berharap di sahabat-sahabat yang kumpul di sini, jangan habiskan waktu mempertengkarkan perbedaan. Cara pandang, cara aliran, jangan. Apalagi partai. Kalau di Jakarta mungkin Bapak Ibu bisa menemukan berita, zaman pilkada, zaman pilpres, itu sesama umat beragama jadi pecah. Itu karena apa? Bukan karena agamanya, Pak. Karena di dalam dirinya ada ego. Ada kedengkian, ada keserakahan gitu. Nah, kita nggak bicara perbedaan pandangan itu di sini. Kita bicara Islam yang membawa kedamaian. Islam yang menyelamatkan. Kita berbicara agama yang menenteramkan. Yang membuat kita kenal diri kita. Yang membuat kita mengerti alam ini. Syukur-syukur kalau memang kajian ini berlanjut, kita mengerti hidup sesudah mati. Paham ya? Jadi, what is religion sudah terjawab, what is Islam sudah terjawab. Satu lagi, sumber pengetahuan kita dari mana? Karena ingin kita cek, bagaimana saya tahu dengan pasti pengetahuan saya benar? Apakah cuma dapat dari Google, dari Wikipedia, dari Ustadz A, Ustadz B? Karena kalau Ustadznya beda pandangan, kita bisa bingung, Pak. Makanya di sini yang ketiga saya sampaikan. Sumber pengetahuan dalam tradisi Islam. Dan ini logik universal. Ada 3. Ini bisa dicatat Pak Irfan. Ini direkam juga. Satu namanya ilmu nakli. Ilmu nakli berasal dari kata nakli. Ilmu yang kita peroleh dari otoritas tertentu. Misalnya guru dari kecil, ajarkan neraka, surga, ada malaikat. Apakah itu ada malaikat? Ya pokoknya percaya aja. Kenapa Bapak percaya? Saya tanya sama guru saya. Gurunya bilang, saya dari guru saya. Ditanya gurunya, saya dari guru saya, dari guru saya. Sampai kepada dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya udah meninggal. Dari mana? Dari teks Quran. Dari hadis. Nah, ilmu nakli adalah ilmu yang kita peroleh dari kitab suci. Dari teks. Kita terima bulat-bulat. Ini namanya pengetahuannya dogmatis. Apakah 100% salah? Tidak. Benar nih. Tetapi butuh penalaran. Makanya banyak orang beragama hanya dogmatis, ikut-ikutan. Enggak cukup. Harus ada ilmu kedua. Namanya ilmu akli. Makanya beragama Islam itu syaratnya akil balik, Pak. Bukan akil balik itu makna dalam arti fikih. Udah mens, udah 17 tahun. Bukan.
Akil, balik. Akil artinya akal, balik dewasa. Akalnya udah dewasa, matang. Ada orang umurnya 70 nggak matang, Pak. Panikan, takut, khawatir. Mana sih yang benar? Ah, itu belum matang tuh akalnya. Karena itu kita harus juga menggunakan akal kita secara dewasa. Kalau di Jakarta, Pak, ada janur melengkung, itu tandanya apa tuh? Ada orang resepsi. Kenapa? Ada sebab akib. Kalau lihat asap, pasti ada api. Jadi kita gunakan akalmu, gunakan pemikiranmu yang mendalam. Tapi jangan akal-akalan. Nah, akal-akalan nanti bisa keblinger, itu ego. Jadi akal pun kita pakai. Kenapa sih tawaf 7 kali? Kenapa sih mutar-mutar batu? Udah nggak usah nanya. Pokoknya dari sononya begitu. Itu beragamanya masih nakli, dogmatis. Tapi boleh nggak kita tanya? Boleh. Tapi nanya yang udah ngerti. Kalau ustadznya belum ada pemahaman filosofinya, wah pokoknya begitu, ayatnya begini gitu. Jadi tidak dewasa. Jadi akal kita perlukan, tapi tidak cukup akal. Ada nama ilmu ketiga namanya kasfi. Kasfi ini berasal dari kata kasaf, tersingkap. Allah membuka ilmu itu pada Pak Irfan. Oh gitu. Siapa yang menemukan ilmu? Kolbu, hati. Orang yang sudah sampai pada ilmu kasfi, kasaf, pengalaman kolbu, itu ilmunya menenteramkan. Kenapa sih kok Pak Irfan, contohnya Pak Irfan kok damai ya? Mana ya, saya pernah punya pengalaman sakit, misalnya di ICU, udah berupaya mana-mana nggak sembuh, tiba-tiba saya zikir, saya berserah pada Allah, ada yang nolong. Dan saya merasa yang nolong itu Allah yang kirim. Nah, pengalaman itu namanya pengalaman spiritual. Namanya kesaksian. Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada apapun kecuali Allah. Jadi sebetulnya Bu, pernyataan syahadat itu bukan hanya verbal. Tetapi pengalaman kita mengalami pertemuan dengan kehadiran Tuhan. Saya terus terang Bapak Ibu, masa kecil saya umur 7 tahun, saya pernah mati suri. Saya pernah sakit 7 hari, 7 hari koma, panas. Menurut dokter waktu itu, ya pokoknya kayak sekarang di ICU lah Pak. Di ICU kan itu, ada orang di Cipto, rumah sakit Cipto di Jakarta. Itu 7 tahun belum mati Pak, masih pakai sok. Nah, pengalaman mati suri itu, namanya sekarang mati suri atau near death experience, di situ saya menyadari ternyata aku bukan tubuh. Kok saya bukan tubuh saya? Bukan jasmani saya. Siapa aku? Nah, di situ saya punya pengalaman, aku adalah roh itu. Nah, dari situlah akhirnya setelah kembali sehat, dari kecil sudah nanya, apa itu neraka, apa itu surga? Saya tanya, kalau ustadz yang nggak bisa jawab, saya pindah ke ustadz yang lain. Dari situlah mulai mempelajari jiwa, filosofi, ketemu banyak guru. Oh, rupanya ilmu itu ada 3. Ada ilmu nakli, isinya teologi, fikih. Yang selama ini kita dapat dari guru-guru. Ada ilmu akli, itu filosofi yang teliti. Tapi jangan hanya filosofi barat, Pak. Itu nanti jadi ateis. Tapi filosofi tradisional, ada filsafat Islam. Filsafat yang membawa kita pada Tuhan. Justru makin runduk kita kalau kita belajar. Filosofi kan bahasa artinya filosofia. Filio artinya cinta, sofia artinya wisdom. Ada yang ketiga, ilmu kasbi, kolbu. Jadi Bapak Ibu boleh jadi punya pengalaman spiritual, tapi nggak bisa nerangin ke orang. Ya sudah buat diri sendiri. Saya kebetulan takdir saya ngajar Pak. Makanya harus punya ilmunya lengkap. Ada ilmu teologinya ada, fikihnya harus ada, ilmu sejarahnya harus ada, tafsirnya harus ada. Tapi juga harus belajar filosofi. Biar ketemu orang-orang saintis siapapun itu bisa diskusi. Jangan, ayatnya ini harus. Nggak bisa Pak. Kita ketemu apalagi orang-orang ateis, orang-orang nggak percaya Tuhan, tidak bisa pakai pendekatan agama ansih, harus pakai pendekatan filosofi. Begitu dia rendah hati, baru Allah nanti berikan dia ilham. Nah, yang ketiga adalah ilmu kasbi. Nah, ini kira-kira sebagai framework kepada Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak banyak berdebat kalau beda aliran, beda pandangan.
Perbedaan itu rahmat kata Nabi. Bukan perbedaan itu jadi pertengkaran. Karena Bapak Ibu nanti akan ketemu sesama ustadz pun, kadang kalau ustadznya belum matang, itu bisa karena dia takut kehilangan umat kan. Jadi takut pengikutnya pergi, pokoknya suka maki-maki, suka ini. Nah, kalau ada yang begitu, kita ketemu, ya sudah, saya ya pakai akal sehat aja. Saya tidak bisa kalau begitu gitu. Tapi kalau sudah menyangkut kolbu Pak, itu menyangkut pembersihan batin. Disitulah nanti fungsi zikir, wirid, malam-malam kita tahajud, jika kalau bulan puasa, disitulah kita dapat ilham dari Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia. Bacalah Tuhanmu Maha Pemurah. Dia akan mengajari kamu apa yang kamu tidak tahu. Melalui perantaraan kalam. Jadi Allah berbicara di hati kita. Nah, supaya kita mengerti bagaimana Allah berbicara di hati kita, kita harus mengenal diri, Pak. Disitulah pentingnya discovery your true self. Ya, jadi teman-teman harus punya pengalaman nanti terbimbing bagaimana saya bisa mengenal diri saya melalui proses discovery. Nah, di sini saya akan menemani Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kita akan diskusi. Secara sederhana, Pak, manusia itu nanti ditampilin, Pak, nanti aja ditampilin ini ya. Secara sederhana manusia itu punya ada jasmani, ada rohani. Tanpa rohani, tubuh ini jadi mayat dan dikubur, Pak. Berarti kalau aku menganggap diriku tubuh ini, itu menyakitkan. Karena satu saat tubuh ini mengalami expire. Masa akhir. Expire dalam bahasa Arab namanya ajal. Ya tubuh ini ada expire-nya, Pak. Dan kalau di Al-Quran dikatakan, kalau ajalnya sudah tiba, tidak bisa dimajuin, tidak bisa dimundurin, Pak. Oh, tubuh ini mati ataupun expire bukan karena corona. Bukan karena stroke. Bukan karena kecelakaan. Ada orang sehat, walafiat. Kalau udah expire, pulang aja. Ini mesti dipahami. Ya, nanti Pak Irfan kalau Allah ridhoi kita akan bahas juga tentang kematian itu sesungguhnya apa. Karena kematian itu nikmat sebetulnya. Karena kematian kan kembali kepada asal kita Tuhan. Cuman karena kita masih pemahamannya dogmatis, udah jadi takut. Nanti satu saat ya kita akan bahas itu insya Allah kalau Allah mengizinkan. Jadi kembali kepada yang tadi, ada jasmani, ada rohani. Apa tandanya ada rohani? Pak Irfan, coba saya mewakili Pak Irfan. Apa tandanya Bapak ada rohani? Ada rohnya, maksudnya? Ya, apa tanda? Apa tandanya Bapak ada rohnya? Ada rohnya nggak Pak? Insya Allah ada. Apa tandanya? Hidup. Apa tandanya hidup? Yang paling gampang. Langsung pengalaman. Bisa mengerti. Yang paling langsung Pak, nafas. Nafas. Oke ya. Nah ini. Nah coba sama-sama kita menyadari napas dari hidung, buang dari mulut. Ini kan pengalaman masuk dari hidung. Harus sadar Pak. Napas masuk. Napas keluar. Masih ada. Itu tandanya Pak. Orang yang mati ajal itu keluar Pak. Nah kemana itu? Nah nanti kita bahas. Intinya apa tandanya saya masih hidup? Masih bernapas. Kalau saya lagi tai chi Pak, itu saya nikmatin tuh. Bahkan lagi sholat, Allahu Akbar, napasnya masuk. Nah itu Nabi itu sholatnya ada napasnya Pak. Selama ini kita nggak paham. Nah kalau kita lama-lama bernapas dengan sadar, itu lama-lama kita akan merasakan namanya peace. Ya, jadi jasmani dan rohani Pak. Lebih hakiki mana jasmani atau rohani? Jelas rohani. Karena jasmani ada batas akhir. Dari mana datangnya rohani ini? Menurut Al-Quran, kita harus buka naklinya. Setelah sempurna ciptaanku, di perut itu, aku tiupkan rohku, kata Allah. Kata-katanya tiup, Pak. Jadi relevan. Allah tiupkan.
Jadi kita jadi hidup. Nah, pertanyaannya kemudian antara jasmani dan rohani. Di situ ada nafs, Pak. Nafs itu bahasa Arab artinya jiwa. Ada pikiran di situ. Ada memori. Ada emosi. Ada imajinasi. Nah, coba ditampilin Pak gambarnya itu. Yang bulat-bulat dulu. Nah ini Pak. Ya, siapa aku sebenarnya? Ada aku body. Body itu dilengkapi dengan panca indera, tapi saya nggak kasih gambar di sini. Ada penglihatan, ada pendengaran mata kan. Tapi antara body ke dalam itu ada roh. Nah roh itulah divine. Ya, roh itu divine. Oke ya. Nah antara roh dan body, di situ ada 3 kesadaran. Ada ego, ada akal, ada kolbu. Gitu. Nah, jadi Pak, ditampilin lagi 7 derajat jiwa Pak. 7 derajat jiwa. Nah, Sorry. ini pelan-pelan aja Pak ya. Nah, ini kan antar jasmani dan rohani. Nomor 1 itu Pak, itu namanya jiwa manusia. Ini semua ego, akal, kekolbu itu disebut nafs Pak. Itu disebut nafs, diri. Nafs artinya diri, kadang disebut diri. Nah diri paling rendah, itu namanya nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh itu batin kita yang marah, kesal, benci, dendam. Pokoknya menyalahkan orang. Itu namanya nafsu ammaroh. Ammar artinya memerintah. Kalau Bapak marahin orang, sebel, itu nafsu ammaroh. Nah inilah ego. Kalau Bapak mau marahin, suami marahin ibu, misalnya, tapi ibu nggak berani membalas, diam aja, gerutu jadinya. Tapi di batin, aduh, istri macam apa sih aku ini nggak dianggap terus. Nah, suara-suara yang begitu itu namanya nafsu lawamah. Jiwa yang mencela diri, jiwa yang menyesali diri, itu nomor 2. Nah, indahnya ajaran Islam, ini dikasih dikri, Pak, derajat. Jadi kalau saya ketemu orang dari pertanyaannya itu ketahuan, Pak. Oh ini nafsu ammaroh nih. Ini nafsu lawamah nih. Kalau di Jakarta, nafsu lawamah ini suka disebut baper, galau. Jadi sedih, minder, terpuruk, merasa tidak mampu, itu nafsu lawamah. Nah 2 nafsu ini, ego ini, inilah yang disebut personality kita. Ini yang di bulan puasa dikarantina. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Berpuasa artinya menahan. Ego harus ditahan. Secara lahiriah, nggak makan, nggak minum. Tapi kan kalau sudah kita dewasa puasanya, nggak cukup dong nggak makan, nggak minum. Anak 7 tahun juga bisa. Nah, kalau kita sudah menahan nafsu ammaru dan lawamah itu, baru nafsu mulhamah aktif. Apa itu nafsu mulhamah? Akal sehat. Jiwa yang terinspirasi. Jiwa yang tahu baik buruk. Jiwa yang bisa introspeksi, Pak. Udah nggak gampang tersinggung. Orang yang sudah terbiasa introspeksi diri, Pak, selalu mengambil pelajaran dari situasi hidup. Itu nafsu mulhamah. Itulah akal dewasa. Ya, nah gimana caranya? Harus jinak dulu 1, 2 itu. Nah ketika kita, balik lagi Pak ke yang bulat-bulat. Oh saya terangkan dulu ini, sorry Pak. Saya terangkan dulu ini ya. Nah nafsu mutmainnah adalah jiwa yang sudah berserah diri pada Tuhan. Makanya nafsu mutmainnah itu jiwa yang tenang. Ada ayatnya itu. Ya ayatuhal nafsul mutmainnah. Surat Al-Fajr. Wahai jiwa yang tenang. Pasrah pada Tuhan. Ini yang disebut jiwa yang sudah mulai Islam. Mulai damai. Inner peace. Jadi kita harus mengenal discovery yourself gitu. Diri yang ego itu bukan diri sejati kita. Diri yang akal itu alat aja. Bahkan nafsu yang paling rendah pun alat aja. Begitu kita masuk lebih dalam ke dalam diri kita, diri yang tenang itulah diri sejati kita. Itulah qalb. Nah begitu kita masuk ke mutmainnah itu, kita tenang, baru tiba-tiba Allah memberi hikmah pada kita. Oh saya dipertemukan dengan suami yang model begini, hikmahnya ini toh.
Jadi ridho, Pak. Jiwa rodiyah nomor 5. Nafsu rodiyah, ridho, contentment soul. The content soul gitu. Jiwa yang ridho udah menerima, bukan terpaksa menerima. Begitu kita menerima ridho, meskipun suami kita modelnya begitu atau pasangan, kita sudah mengerti dia. Nah, suami jadi heran, kok mama berubah ya setelah ikut kajian, setelah belajar agama? Ajarin dong. Nah, ibu berarti diridoi, nomor 6. Nafsul mardiyah. Ibu jadi perubahannya ibu membuat orang berubah. Kalau ibu konsisten di situ baru sampai ke nomor 7. Nafsul kamilah. Jiwa yang sempurna. Para nabi Bapak Ibu itu sampai kepada 567 ini. 4, 5, 6, 7. Dan mereka konsisten di 7. Tapi kita kebanyakan orang awam. Itu batinnya itu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kadang-kadang ke 3, turun lagi. Itu yang disebut iman naik turun. Nah, gambar Pak yang segitiga-segitiga Pak Irfan. Nah, di sini saya mau sampaikan Bapak Ibu. Ya. Jadi diri kita itu ada titik pertemuan antara kita dengan Tuhan. Itulah hati kolbu. Silent keheningan. Ya. Kalau kita sampai kepada keheningan, itulah gunanya tafakur, meditasi, zikir, tahajud malam-malam duduk diam. Baru kita terhubung dengan infinite, divine infinity. Ya, ini kira-kira gambaran sekilas yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Yang bulat-bulat lagi Pak. Ya. Nah, di sini kita akan melihat apapun yang terjadi di luar diri kita. Pasti batin kita bereaksi. Body nggak usah kita bahas. Apakah reaksi kita ego? Nah, konsekuensinya tadi, dia 7 derajat jiwa. Atau akal mengambil pelajaran. Atau kolbu, sudah mulai dia silent. Hikmahnya apa ya dari Tuhan? Kalau akal itu dia hanya melihat hukum sebab akibat. Kalau kolbu, hikmahnya apa ya? Orang yang sudah sampai melihat dengan kolbu, itulah takwa, mindfulness, alert. Tujuan puasa agar kita tahu. Nah, di mendekati roh itu, disitulah kita ketemu fitrah jati diri kita. Nama-nama Tuhan. Apa isinya di situ? Kita menemukan Tuhan sebagai cinta. Rahman Rahim. Ketika diri sejati itu, love in yourself, di batin kita pasif, itu namanya peace. Itulah mutmainnah. Itulah salam. Salam artinya damai. Ketika aktif diri kita, compassion. Bismillah. Nah, ini yang pengantar yang simpel. Kalau Bapak Ibu memang insya Allah diberkati, ini tidak susah memahaminya. Tapi bagi orang yang terjebak di ego, Pak, enggak, pokoknya enggak benar ini, enggak benar. Ya udah, ribet ya. Semakin banyak ilmu agamanya, semakin egonya. Pergi haji bolak-balik malah jadi pamer. Merasa paling pintar, merasa paling benar, merasa paling suci. Itu enggak dipandang Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak di sini mengerti siapa sebetulnya aku itu. Aku adalah body, itu luarnya. Tapi bukan hanya itu. Aku ada person. Karena kita kalau keluar harus ada identitas. Saya aja di sini Ustadz itu person, Pak. Tapi jangan sampai dia berkuasa. Jangan sampai si ego yang berkuasa. Tapi juga saya pakai akal saya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian berbagai, cukup Pak. Insya Allah kembali ke ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa di-share. Dan ini Pak perlu dikontemplasi sama-sama. Di sini sudah mulai tergambar bahwa kata Nabi, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia kenal Tuhan. Berarti diri yang mana? Bukan cuma badan, bukan cuma identitas sosial person, bukan cuma akal, tapi sudah sampai ke kolbu. Makanya Nabi bilang, kolbun mukmin baitullah. Kolbunya orang beriman. Baitullah. Jadi Ka'bah itu sebetulnya simbol dari kolbu Pak Irfan. Makanya kita tawaf kan. Tawafnya berapa kali? 7 kali 7 derajat jiwa itu. Ya. Di situ ada simbol hijr Ismail. Supaya apa? Supaya kita sembelih ego kita itu. Di situ ada makom Ibrahim. Makom cinta.
Ada Hajarul Aswad. Hajarul Aswad itu adalah, maaf, itu tempat kita berasal. Kalau kita lihat gambar Hajarul Aswad itu, mohon maaf, itu tempat asal kita semua, Bu. Semua kita lahir dari mana? Dari rahim ibu. Mohon maaf, semua kita keluar dari liang rahim. Itu persis sama dengan Hajarul Aswad. Banyak orang nggak kontemplasi itu Pak Irfan. Jadi kembali ke rahim ibu. Kembali ke fitrah. Kembali ke sifat asal kita. Kita saat menderita, kita rindu pada Allah. Jadi kalau kita lagi menderita, lagi sedih, itu sebetulnya kita jadi rindu pada Allah. Itu Allah sedang memanggil kita. Kalau kita sudah ikutin niat rindu kita pada Allah, maka terjadilah kebetulan yang bukan kebetulan. Ada ketemu guru, ketemu buku, ketemu saya sama Teteh Dede, ketemu Pak Irfan, ketemu Bu Lina, ketemu semua yang ada di sini. Tapi kalau ego kita yang dominan, kita akan ketemu guru yang menyesatkan kita. Di Jakarta itu ada tuh artis-artis nyari guru spiritual. Hanya ketemu Eyang. Apa jadinya? Akhirnya ketemu AA. Akhirnya tujuannya kembali lagi kepada membesarkan keakuan. Tapi kalau niat kita tulus ingin mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka Allah akan mendengarkan itu, kita akan bertemu buku, YouTube yang tepat, guru yang tepat. Tapi kalau kita terjebak agama itu hanya eksklusif saja, kita merasa kelompok kita paling benar, udah kita agama kita digerakkan oleh ego. Paling tidak nyampe di akal sehat deh. Tapi nggak cukup Pak di akal, harus nyampe ke kolbu. Para nabi datang adalah membawa kita ke hati. Nah begitu kita bicara di hati, kita akan bicara kedamaian, kasih sayang, ketulusan, rasa syukur. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan secara konsepsional ini sudah bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Saya sekarang mempersilakan untuk diskusi, tapi terlebih dahulu saya juga sampaikan gunanya sholat. Hakimis sholat li zikri, dirikan sholat untuk ingat aku. Untuk kita mengingat aku yang sejati yang bersemayam di hati kita itu qalbu Tuhan. Pada waktu kita silent hening, pasrah damai, disitulah kita terhubung dengan kekuatan yang tak terbatas. Maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa, maha mendekat. Jadi manusia ketika dia menemukan dirinya yang sejati, dia akan mengenal Tuhan. Dan itulah kebahagiaan yang hakiki. Ya, para nabi-nabi manapun, orang-orang suci di setiap zaman dan tempat adalah orang-orang yang sudah menemukan hakikat diri. Setelah dia menemukan, hidupnya berubah. Lebih damai, lebih bijak. Spreading love, lebih baik. Nah orang jadi belajar ke dia. Jadilah dia nabi. Jadilah muncul kitab suci. Tapi setelah nabinya meninggal, ajaran ini melenceng. Kembali kepada ritualnya toh, kembali kepada casing, lupa hakikatnya. Nah kajian malam ini, ya di sana malam, di sini pagi, itu mengajak Bapak Ibu untuk kembali ke hakikat. Hakikat itu the truth. Makanya ada hakikat syariat, hakikat jasmani, ruhani. Itu Bapak Ibu. Makanya agama disebut santapan ruhani. Kalau agama membuat kita jadi bertengkar satu dengan yang lain, ada yang salah tuh dengan pemahamannya. Bukan agama yang salah. Pemahaman individunya dikuasai ego. Ya, ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi pengantar diskusi. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak harus secapek saya belajar studi Islam, banyak baca buku, ketemu banyak guru, tapi saya coba berikan sarinya Bapak Ibu. Karena saya percaya ketika murid siap, guru akan datang. Ketika seorang hamba tulus, ikhlas, rendah hati, maka Allah akan kirimkan bimbingan kepada dia. Kebetulan yang bukan kebetulan. Ya, mudah-mudahan di sini pertemuan ini jadi silaturahim, meskipun saya tidak kenal detail Bapak Ibu, tapi kita berasal dari sumber yang sama. Kakek kita adalah Adam. Ketika kita kembali ke hati kita masing-masing, ke fitrah, kita merasa langsung dekat. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Irfan dipandu untuk tanya jawab. Bisa dipandu ya Pak Irfan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Padamen.
Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang bertanya, bisa langsung meng-unmute dirinya. Tapi kalau misalnya ada dua, mungkin nanti Irfan yang bisa mute yang lain, ya, satu persatu. Ya, apabila ada yang ingin bertanya tetapi mau tertulis, bisa langsung di chat box-nya Zoom ini, bisa langsung ke Irfan. Kalau misalnya tidak mau dilihat pertanyaannya oleh yang lain, nanti Irfan yang akan sampaikan kepada Ustadz Dame. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak pengajian yang ingin bertanya kepada Ustadz Dame. Pak Sidarta, kita pernah ketemu ya Pak Sidarta? Halo, ya Ustadz. Kita pernah ketemu di Zoom ya Pak? Di Zoom ya, kayaknya pernah tuh. Ya. Oke Pak, silakan yang mau nanya dulu. Oke, saya lihat foto. Silakan Bu, siapa tadi? Tadi siapa? Saya. Ibu siapa namanya? Ya. Saya Linda. Linda ya. Oh iya, boleh silakan Bu Linda, monggo. Mungkin pertanyaannya agak silly nih ya. Kenapa kita mau belajar agama? Atau apakah itu semata-mata karena kita pengen dekat dengan Allah, dengan belajarnya agama, setelah kita dekat dengan Allah, akhirnya kita merasakan bahwa adanya Allah itu, terus kita dapat blessing dan sebagainya. Atau yang kedua, karena kita tahu adanya hari akhir. Sehingga kita takut kan, kita mau belajar, menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Itu pertanyaan saya. Oke, bagus tuh Bu. Bu Linda ya? Betul Pak, Ibu Linda. Ya, Bu Linda, terima kasih pertanyaannya. Itu justru pertanyaan mendasar. Saya dulu pernah juga bertanya begitu di pikiran saya. Bagaimana kalau saya lahir di Belanda, tidak ada agama, atau sendirian di hutan? Apakah saya beragama, apakah saya mencari Tuhan? Nah, ini pertanyaannya kan. Itu pertanyaan filosofi. Nah, pertanyaan ini ada pada setiap orang, Pak. Dan kadang-kadang dogma yang datang ke kita kan belum menolong kita. Kenapa saya harus sholat sih? Kenapa harus saya beragama sih? Kalau saya ketemu orang-orang ateis, ini muncul pertanyaan, kenapa kita perlu agama? Saya bilang, kalau saya masih ini bahasa ke orang ateis. Oh, kalau kamu tidak perlu ya enggak apa-apa, saya bilang. Tetapi Bapak Ibu, pada waktu akal kita tidak mampu menemukan jawaban. Akal kita ini udah berusaha. Kita kemana? Disitulah pada saat kita tak berdaya menghadapi situasi. Kita butuh yang melampaui diri kita. Kita nggak kenal. Asumsikan kita belum ada bimbingan dari orang tua, ada Tuhan, ada neraka, ada akhirat. Asumsikan. Jadi Bu Linda, pada waktu manusia tak berdaya itu, naturally dalam batin, itu akan teriak memanggil yang tak terbatas. Nah, rasa tak berdaya ini disitulah membuat dia memanggil. Nah, itu yang disebut Tuhan. Makanya guru saya menyebut, ada 3 jalan yang niscaya agama manapun membuat dia kembali ke Tuhan. Dalam pengertian bukan Tuhan teologi ya, bukan Tuhan konsep yang diceritakan, tapi keniscayaan. Yaitu namanya the way of fear. Jalan yang pada saat manusia terpuruk, di situ dia terpaksa Allah, gitu. Tuhan, oh my God. Ateis itu juga kalau naik pesawat, turbulen. Tadinya dia nggak percaya Tuhan, katakan pikirannya nih, nggak percaya Tuhan. Begitu turbulen, itu otomatis ngomong, oh my God, gitu. Nah, di dalam diri manusia ada nature itu, Bu Linda. Ya, nah, ketika ada manusia kayak Nabi Ibrahim nyampe, kan awalnya kan Nabi Ibrahim kalau menurut dogmanya teksnya, Tuhannya bintang. Apa? Tuhan kan sesuatu yang diikuti, yang dipentingin. Sesuatu yang berada melampaui kita. Pertama bintang kalau cerita perumpamaan. Begitu bintang tenggelam, muncullah bulan. Oh, bulan aja. Bulan tenggelam, matahari. Sampai di dalam cerita itu dikisahkan, aku tidak mau yang berubah. Aku mau yang hakiki. Nah, di situ simbol tuh Bapak Ibu.
Jadi kalau saya ditanya, apakah saya perlu agama? Secara niscaya pada waktu manusia itu berada dalam situasi sulit, dia membutuhkan jalan. Tapi kan masa harus terpuruk, Pak, supaya kita bisa kembali. Makanya ada the way of love. The way of love apa? Berkaitan dengan keindahan. Kita mencintai sesuatu karena indah. Kalau kita ke alam, Bapak Ibu, kalau di Jakarta kan di Indonesia Raja Ampat, sekarang Labuan Bajo gitu, atau di Swiss. Begitu lihat alam, Bu, itu secara niscaya. Ada sense of sacredness, kata guru saya. Rasa kesakralan. Oh, indah banget. Nah, itu sebenarnya jalan cinta. Kita mengenal di balik alam ini yang disebut pengalaman keindahan. Makanya Plato menyebut, beauty is the splendor of truth. Keindahan adalah pancaran sang kebenaran. Sang kebenaran itu Tuhan. Kalau di Islam namanya Al-Jamil, yang indah. Asmaul Husna. Nah, yang ketiga, the way of knowledge, ma'rifat. Ilmuwan-ilmuwan pada waktu merenung, dia sampai pada satu kesimpulan, pengalaman spiritual, ada yang tak terbatas. Even Einstein, itu dia nyampe, Bu. Nah, setelah nyampe kepada pengalaman spiritual itu, dia ingin menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dengan cinta itu, apapun nama yang dia berikan. Dengan Allah. Nah, menjaga hubungan itulah Bu Linda dan teman, ada rituals. Nah, orang kebanyakan memahami agama itu langsung ritualsnya, dogmanya, peraturannya. Tidak ada proses perjalanan batin menemukan mengapa kita butuh Tuhan atau butuh jalan. Jadi agama di situ doktrin sama metode. Agama adalah bicara tentang kebenaran dan agama juga sebagai way of, jalan untuk sampai ke sana. Nah, cuman yang nyampe ke kita sekarang ini kan, Bu, agama itu sudah terjebak pada form-formnya. Sehingga pertanyaan Bu Linda tadi itu sebenarnya pertanyaan yang harus ditemukan secara intelektual. Jangan, ya karena kita takut dosa, karena ada akhirat. Itu kan katanya. Kalau Ibu ketemu guru yang sudah mengetahui 3 ilmu tadi, akli, akan dibimbing betul. Sampai kita mengerti ada kehidupan metafisika. Fisik ada di baliknya. Kalau di Islam kan sudah disebut goib. Bukan goib perdukunan. Yang hidden di balik semesta. Jadi jawaban saya ini mudah-mudahan berikan penjelasan paling tidak secara intelektual. Dan kalau secara spiritual Bapak Ibu, pengalaman masing-masing kita lah yang membuktikan bahwa saya memang butuh agama. Sebagai jalan, ya, itu kira-kira. Terima kasih Bu Linda, pertanyaannya itu bagus, sangat esensial. Itu pertanyaan bermutu. Insya Allah, pertanyaannya yang bagus. Kemudian ada yang bertanya lagi, Pak Ustadz. Ini bertanya, pertanyaannya sebagai berikut. Beragama dengan menggunakan akal logika biasanya meninggalkan adab atau ihsan. Bagaimana beragama tanpa ihsan? Dan mohon diberikan contoh mudahnya beragama dengan semua ibadah-ibadahnya yang tanpa adab atau ihsan. Tadi kalau Ibu mengikuti penjelasan saya di awal pengantar, pengetahuan kan ada 3. Ada nakli itu teks. Ini buku-buku saya banyak nih. Ini ilmu nakli namanya. Jadi yang kita peroleh secara teks ayatnya ini dalil nakli namanya. Tapi juga ada akal, Bu. Kita dikasih bekal sama akal. Al-Quran banyak bicara tentang afala ta'qilun. Kenapa enggak kamu gunakan akalmu? Afala tatafakkarun. Tapi tidak cukup hanya akal, Bu. Benar. Harus ada kolbu. Nah, kolbu inilah kita butuh diam, hening. Nah, kalau kita belum bisa hening ke kolbu, maka kita perlu guru. Kita perlu seseorang yang membimbing kita. Makanya kan materi ini kan discover your true self. Penjelasan saya tadi itu satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisah. Jadi banyak orang beragama yang dogmatis itu alergi sama akal. Nggak bisa enggak. Tetapi jangan hanya akal. Perlu kolbu. Nah, kolbu inilah wilayah
ihsan, kerendahan hati, adab, itu ada di situ. Dan kolbu ini karunia Allah, terus terang aja. Makanya kalau orang hanya berhenti di akal, nggak nyampe ke kolbu, itu jadi arogan, Pak. Tapi kalau orang punya ilmu naklinya mumpuni, ilmu aklinya mumpuni, kolbunya bersih. Nah, itu baru guru. Kalau ibu ketemu guru yang cuma dogma saja nakli, akalnya juga pas-pasan, oh itu yang ribet tuh. Pasti Bapak Ibu banyak tuh, banyak di sosmed tuh. Dan kita beruntung kalau kita ketemu guru atau sahabat spiritual yang tahu ilmu naklinya mumpuni, ilmu aklinya mumpuni, ilmu kasbinya mumpuni. Kasbi itu kolbu. Dia dapat pengetahuan dari ilham, dari Allah. Laduni namanya. Nah kalau ke para nabi namanya wahyu. Wahyu, Pak. Nah kan sebetulnya kan puasa Ramadan, ketika kita melakukan puasa Ramadan nih, tapi jangan hanya puasa awam ya, nggak makan, nggak minum. Nggak makan, nggak minum aja itu setelah lebaran nggak ada perubahan apa-apa tuh Pak. Harus dipahami puasa itu latihan menahan ego. Yang tadi saya bilang Pak, amarah, benci, kesel. Tahan supaya kita bisa mengevaluasi diri. Supaya kita bisa introspeksi. Banyak orang itu nggak bisa loh introspeksi Pak. Diingatkan tersinggung. Coba aja tes Pak, suami istri deh. Kalau ada masalah di rumah tangga, Pak, kita bahasnya yang oh nggak bisa. Ah udah deh, ego udah main tuh. Itu contoh gampang aja. Makanya sebelum pasangan kita bisa bertakwa itu alert. Jiwanya dewasa, alert. Kalau Nabi bilang takwa itu perisai orang beriman. Jangan paksa dulu dia bicara, itu berantem tuh. Jadi yang saya sampaikan ini contoh-contoh aktual. Dengan suami, dengan anak, dengan kerjaan, dengan atasan, rekan kerja, baca WA. Apa ya tuh kan kita bisa ngomel-ngomel tuh di batin. Itulah ego. Nah gimana supaya kita menghadapi itu? Tarik nafas, astagfirullah, saya kan udah belajar sama Ustaz Damin. Amati pikiranmu, amati perasaanmu. Tahan. Tahan baru ngamatin. Baru akal kita aktif. Oh ini hoax, ini. Baru bisa jernih. Tapi kebanyakan orang-orang langsung panik, langsung heboh, langsung terpuruk. Boro-boro kita. Mudah-mudahan kajian kita ini pelan-pelan membuat kita terjadi perjalanan intelektual. Pemahaman kita makin dalam. Dan juga Allah memberi ilham pada yang masing-masing di sini meskipun diam. Oh itu maksudnya, oh itu maksudnya. Karena sesungguhnya hikmah itu sudah ada di kolbu kita semua. Cuma ketutup. Siapa yang nutup? Ego. Jadi mungkin untuk pertanyaan yang ini sebetulnya tadi mungkin sedang banyak membicarakan masalah agama berdasarkan logika. Tapi sebetulnya Bapak juga tadi menjelaskan bahwa ada level berikutnya gitu ya. Untuk level ya berikutnya. Jadi Terus terang Pak Irfan, maaf sedikit. Ya. Yang membawa kepada level kolbu itu nggak banyak Pak. Itu kita berkaitan dengan perjalanan kita yang hadir di sini. Ya. Kalau kita makin jujur beragama, kita akan ketemu guru yang mau kita ke kolbu. Dan mungkin pertanyaan berikutnya yang dari Ibu ini juga, apa ada practical tipsnya gitu Pak untuk, karena semua ini kan bukan, istilahnya bukan kognitif gitu, harus experience. Yes. Ya, jadi experience. Jadi bukan hanya, oh oke, informasi saya dapat dari Ustadz. Harus dirasakan. Jadi pertanyaan follow on question-nya dari Ibu ini, apa practical tips-nya nih Pak? Mungkin mau dikasih Pak, mau dikasih langsung. Pengantarnya paling tidak Pak. Insya Allah kita bisa ketemu lagi dalam pengajian berikutnya di pengantarnya. Gini Pak, saya mau kasih langsung. Begini Pak, simple banget. Contoh simple. Sebetulnya Pak, zaman Nabi di Mekah itu belum ada syariat yang ketat. Syariat itu aturan-aturan. Ya, syariat jalan. Nah, begitu Nabi periode Madinah, wahyunya mulai banyak aturan-aturan. Aturan yang menuntun praktek untuk zikrullah. Contoh Pak, kalau kita mau ketemu Tuhan, yang sudah kita dapat dari dokter, saya praktekin. Kalau pikiran saya lagi ribet Pak, gimana cara membersihkan? Biar supaya saya tenang. Caranya gimana? Kalau kita belajar pada meditasi atau cara-cara universal, itu kan dia diam, dia ini.
Kalau cara dari Nabi Muhammad gampang, Pak. Ke toilet, ada air di situ, diam sebentar, ya Allah, pikiranku kotor nih, saya berburuk sangka sama suami. Bersihkanlah ya Allah. Caranya gimana? Niatkan, ambil air, usap, wudhu, Pak. Bismillah. Air itu bisa membersihkan muka sekaligus memberi efek spiritual. Itu saya ajarin ke anak saya. Jadi saya ngajarin anak saya wudhu. Ada syariatnya, ada tarikatnya, ada hakikatnya. Praktikal, Pak Irfan. Kalau fikih kan, oh harus dari sini ke sini. Ribet banget sama itu ya. Nggak sampai ke substansinya. Karena wudhu artinya selain membersihkan, wa doa, meletakkan urusan. Makanya banyak orang itu kalau batinnya tidak tenang, dia spa. Dia berendam di batap tuh. Karena di elemen air itu membantu batin kita jadi tenang. Jadi wudhu, Bapak Ibu sekalian, itu bentuk praktikal yang sangat simpel. Untuk, itu meditasi, Pak. Tapi ada niatnya, ada pengertian ini dulu, Pak Irfan. Tapi mak-mak misalnya kalau pesta kan udah pakai bulu mata, udah dandan. Aduh, cara Ustadz Dani supaya lagi tenang wudhu. Tapi ntar bulu mata copot. Nah, ribet lagi dia urusan. Itu masalah pribadi kalau itu. Tapi tugas saya menjelaskan wudhu itu bentuk praktikal yang sangat langsung. Itu masuk kolbu, Pak. Itu praktikal tuh, Pak. Dan Bapak Ibu kan sudah lama berwudhu. Cuman sekarang ada perspektif. Okay. Dan kalau kita mau ketemu Tuhan, sholat dalam pengertian ritual sholat, sah nggak kalau nggak pakai wudhu? Nggak sah. Cuman kalau sudah wudhu hakikat, jadi begini, dua sekali belum, 2 kali, 3 kali, semuanya itu. Untuk mata segar, jangan buka HP lagi. Buka HP, aduh kapan lu bayar utang? Kau pikiran lagi. Jadi pas Allahu Akbar, mikir utang lagi. Makanya harus ada disiplin. Itu efektif, Pak. Jadi dimensi air dalam semua agama ada. Di India waktu saya ke India ada namanya Sungai Gangga. Waktu saya ke Portugal ada juga elemen untuk Christianity pakai itu. Di Islam ada wudhu. Ada mandi wajib. Kenapa ini nggak dipakai? Dan saya menemukan dalam kitab-kitab klasik Al-Ghazali, Ibnu Arabi, para sufi Ibnu Sina, itu mengulas spiritualitas air. Di surga ada apa, Pak? Air mengalir di bawahnya. Nah, itu apa hakikatnya? Mudah-mudahan satu saat itu bisa kita bahas. Kenapa di surga itu simbolnya air? Nah, gitu. Jadi praktikal. Satu lagi nih contoh. Kalau mau menghadap Tuhan kan gini, Allah. Ya Pak ya, kenapa enggak Allahu Akbar enggak begini? Atau Allahu Akbar enggak begini? Karena ini Pak ekspresi apa? Kalau kita di medan perang, sudah kalah, nyerah, itu gimana Pak? Enggak mungkin begini dong. Oh itu malah ditembak kita. Kalau kita kalah di medan perang, aku nyerah. Jadi sebenarnya Pak, ekspresi ini, itu nyerah kepada siapa? Allahu Akbar. Nah kalau Bapak Ibu sekarang sudah punya makna, ketika lagi sholat, Allah, aku menyerah padamu. Aku banyak masalah, aku serahkan. Nah ini, makanya para wali Allah, itu lama takbirnya Pak, tapi sholat sendiri. Kalau sholat saya jamaah kan memimpin orang, itu mendidik. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalnya lagi banyak masalah, udah wudhu nih. Seolah-olah di batin kita maknanya, imajinasi. Aku serahkan semua urusan kepadamu ya. Jangan perdebatkan apa di sini. Oh itu fikih lagi tuh. Jadi ribet tuh Pak. Kita langsung ke substansi. Oke. Setelah itu apa lagi? Ruku Pak. Be humble. Ruku itu kayak latihan kita merendah. Dan ingat, ruku bukan cuma orang Islam loh Pak. Orang Jepang pakai loh. Bentuk penyembahan itu. Sampai sujud dan seterusnya. Nah nanti mudah-mudahan kalau Allah izinkan itu nanti ritual-ritual sholat itu kita akan maknai sehingga
pada waktu kita melakukan ritual sholat yang 7 menit atau 5 menit, itu kita sedang membuka kolbu. Tentu saja hidayah Allah yang hadir. Tapi dapat dulu makna intelektualnya, Pak. Selama ini kan kita nggak ngerti makna-makna bentuk-bentukin. Kalau ibu misalnya anaknya berhasil nari di depan jauh untuk memberikan pujian gimana? Kan gini. Ya kan? Ini simbol. Masa diginiin? Apalagi gerak sholat ini. Ini simbol bertemu Allah. Pertemuan sakral. Itu ya kira-kira Pak Irfan saya. Jadi banyak. Satu lagi nih yang praktikal. Sebetulnya puasa itu Pak, itu praktikal. Cuma harus tahu makna hakikatnya. Puasa kan dia menahan nafsu. Jadi Pak Irfan janji dari subuh sampai maghrib, aku latihan gak ngikutin ego. Gitu sebetulnya Pak. Saat pandemi begini kalau di Jakarta kan, nggak tahu Bapak juga nggak bisa belanja ke mall, malah belanjanya online. Oh, nafsunya juga serakah juga jadinya. Ya bertakwalah, alert, waspada. Ya yang appropriate aja. Jadi makanya kita mulai paham, perang itu sebenarnya di batin. Nah, kita di sini belajar discover your true self. Itu membuat kita makin ngerti. Menurut saya Pak Irfan, ini materi discover your true self ini harus seri 1, seri 2, seri 3. Biar makin dalam Pak. Jadi tidak hanya berhenti di kognitif. Jadi 3 gambar tadi Pak, itu modal seumur hidup. Itu dapat belajarnya, waduh, kemana-mana itu untuk dapat itu. Dan prakteknya dikasih tahu juga. Ya Pak ya, mudah-mudahan hati kita sambung. Pelan-pelan Allah yang memberikan Bapak Ibu yang hadir di sini pengertian. Ya. Insya Allah. Ada yang mau bertanya lagi? Tadi ada yang mau Ya, udah silahkan. buka. Ya, Mbak Lisa tadi udah di unmute lagi Mbak. Tadi udah unmute kalau nggak salah. Ya, Mbak Lisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Harahap. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Iya, manggilnya Pak Harahap ya. Iya. Di situ ada Pak Harahap. Iya, Bang Dame ya, Pak Dame ya ada. Pak Damai. Ya. Damai artinya apa, Bu? Damai. Ah iya ya. Tentram. Ya, silakan Bu. Ya. Ya begini Pak Damai. Saya tadi Bapak pertama kali sudah menjelaskan tentang perbedaan. Jadi kita belajar untuk bisa saling menyadari atau menerima perbedaan itu. Cuman untuk saya pribadi, saya menikah dengan sesama Muslim yang mempunyai aliran tidak sama atau berbeda. Cuman karena terlalu sering melihat begitu banyaknya perbedaan itu kadang membuat hati ini tidak merasa tentram gitu. Sering mengingatkan juga, cuman ya seperti yang Bapak bilang tadi, kadang jadi seperti pertengkaran kecil gitu, argue. Jadi sebagai seorang istri yang dibilang kata orang Jawa itu surga nunut neraka katut dibilang gitu, apa yang seharusnya saya lakukan atau sikap saya sebagai seorang istri? Bu, bagus Bu. Bu Lisa, ini juga praktikal nih. Yang lain juga mungkin mengalami. Ibu jangan unmute biar bisa tanya jawab. Bu, di unmute Bu, ya. Bapak juga unmute juga, Pak. Oke. Ya. Bu Lisa, ya, nah, Pak. Suami itu adalah pasangan kita bertumbuh. Terlepas dari perbedaan aliran atau apapun. Oke, pasangan kita bertumbuh. Nah, pasangan kita bertumbuh itu ada yang nyebelin. Ada juga yang langsung nyambung. Kalau Bu Lisa sudah katakanlah latihan tinju, sudah 3 tahun, untuk mengetahui Bu Lisa sudah jago bertinju, butuh sparring partner yang jago dong. Di ring kan?
Jadi mulai sekarang Bu, siapapun orang yang nyebelin di depan Ibu, mau namanya suami, teman, itu pasangan bertumbuh. Saya nggak mau nyebut musuh. Karena musuh itu kata-kata ego. Kalau Ibu merasa tak berdaya terhadap suami, itu namanya nafsu lawamah. Tadi kan ada nafsu ammaroh, ada nafsu lawamah. Nafsu ammaroh menyalahkan pihak lain. Kalau nafsu lawamah mau ngomong tapi lebih kencang pasangannya ini, lebih egois. Ya udah deh, dipendam. Itu namanya lawamah. Nah, karena itu Ibu harus ke nomor 3. Ini Tuhan kirim suami saya model begini, kirim peristiwa ini, apa ya pelajarannya? Itu dialog batin. Kalau Ibu nanya seperti itu langsung ke akal, nafsu mulhamah. Tidak menyalahkan dia lagi, tidak merasa terpuruk, tapi bercermin dari situasi itu. Pagi-pagi Ibu bangun pagi, Ibu ke toilet, ngelihat cermin, Ibu mau ngelihat apa? Mau melihat kaca atau muka sendiri? Muka sendiri. Yes. Kalau muka Ibu belepotan di situ, apakah Ibu maki-maki? Jelek banget sih lu. Enggak dong. Ibu jadikan muka yang tampak jelek itu sebagai cerminan untuk tahu muka kita kotor. Maka jangan juga ngomong, aduh jelek banget sih muka. Enggak. Justru berterima kasih pada cermin itu. Karena memberitahu muka kita, bersihkan Bu. Begitu dibersihkan, wajah yang dicermin berubah enggak? Ya. Nah, suami, istri, itu cerminan dari derajat jiwa kita. Kalau Ibu kemutmainnah, ya, dia tetap nyebelin, apalagi ke Rodiah nomor 5. Yang tadi Ibu nanti di-share ya Pak ya, Pak Irfan ya. Gambar tadi di-share ke teman-teman. Oke. Ya. Itu akan membuat Ibu jadi dapat hikmah. Jadi nggak usah terlalu bersemangat ngurusin pemahamannya suami, Bu. Karena percuma kita ngomong kalau keberadaan kita nggak damai. Apalagi ke keluarga, ke anak. Ajaran yang paling efektif menginspirasi orang adalah perubahan diri kita. Saya aja ngalami sebagai ustadz, kadang-kadang saya nggak perlu ngomong kok. Nanti pelan-pelan setelah Ibu menghayati diri makin bijak. Oh kok mama berubah ya? Belajar di mana ya? Jangan, oh iya dong. Itu ego lagi tuh. Ya bully. Itu ego lagi tuh. Hati-hati, bertakwalah. Makanya orang makin ke dalam, makin kolbu, itu makin gak banyak ngomong. Kalau nggak perlu dia nggak ngomong. Tapi boleh bergembira. Namanya bersyukur. Bergembira, bersyukur namanya. Enjoy your life. Tapi jangan lama-lama terpuruk. Itu nafsu lawamah. Jadi dihafal betul secara pemahaman dan dilihat real di dalam batin kita. 7 derajat jiwa itu. 7 derajat jiwa itu Pak Irfan, saya summary jadi 3. Ego, akal, kolbu. Kalau ada peristiwa kita beda pendapat sama pasangan, reaksi kita apa? Ego kah? Konsekuensinya begini. Akalkah? Kita jadi introspeksi diri. Kolbu kah? Tapi kan enak aja, masa gua aja yang berubah? Ini suara siapa? Tulisan. Ego, akal, atau kolbu? Ego. Nah, ego. Welcome. Jadi, proses kita selalu mengambil hikmah dari setiap peristiwa dalam bahasa Al-Quran namanya ikro. Kalau bahasa Inggrisnya namanya self-inquiry. Penyelidikan diri. Kalau orang belum belajar discover your true self, yang kita bahas ini, itu nggak bisa ikro, Pak. Nggak bisa self-inquiry. Enak aja, abang nggak tahu sih, saya sakit banget loh, disakiti terus di sepanjang hidup gitu. Padahal itu trauma dia dari mantan pacar, mantan ini. Nanti Bu, setelah kita belajar begini, kita akan melihat koleksi memori kita. Isinya apa? Di situ kita mau pelajari lagi. Kadang-kadang masalah kita sekarang di batin, itu bawaan kejadian 10 tahun lalu. Itu namanya trauma. Dengan ilmu ini, insya Allah, kita mau bersihin. Ibarat komputer Pak Irfan, kita edit. Data-data kita edit. Cerita-cerita hidup kita di masa lalu, itu kita edit. Dengan apa? Dengan takwa. Apa caranya?
hikmahnya apa ya waktu kejadian 10 tahun lalu saya terpuruk. Kalau kita belum menemukan hikmah dari cerita itu, setiap ketemu orang yang berkaitan dengan cerita itu, marahnya datang lagi. Buka Facebooknya, buka Instagramnya, kita ribet sendiri padahal orang itu nggak mikirin kita. Berarti dia masih di 1-2 tuh. Ayo bangun, ayo berjalan, tawaf. Makanya Pak Irfan, tawaf itu kan bukan jam. Kalau jam itu simbol dari pencapaian, membesarkan ego, Pak. Tapi kalau tawaf, anti clock. Kembali ke dalam. Makanya tidak semua memang siap kajian begini. Saya tahu, Pak. Banyak orang taklim udah belajar agama 10 tahun, nggak berubah apa-apa. Karena tidak dibawa ke dalam. Gurunya tidak membawa ke kolbu. Kalau kita udah ke kolbu, Pak, jadi bijak menyikapi kehidupan. Bijak atau appropriate menyikapi kehidupan namanya soleh. Soleh itu bukan pakai jilbab atau pakai baju koko, bukan. Appropriate. Setelah apa? Setelah beriman, setelah takwa, kenal diri. Itu boleh saya, mudah-mudahan ini jadi. Nah, jadi kita tetap kembali ke dalam. Begitu kita ke ketenangan kita, inner peace. Allah akan mengajari kita hikmah. Tapi memang perang batin jadinya, Bu. Enak aja. Kok gue digituin sih? Kan udah nyobain, Bu, bertahun-tahun begitu. Nggak selesai kan? Iya. Kembali ke dalam. Tetap kekeh kita dengan pendirian kita, dia dengan pendirian dia, begitu. Yes. Nah, itu dua-duanya namanya nafsu ammaroh. Nah, yang paling sadar, yang paling kenal diri itu dia mengalah dulu. Tetapi jangan lawamah. Ya. Jadi nafsu ammaroh itu menyalahkan situasi luar, menyerang. Nafsu lawamah mencela dirinya, baper. Nafsu mulhamah belajar bercermin dari situasi itu, introspeksi. Nafsu mutmainah berserah pada Allah, jadi damai tenang. Nafsu rodiah menemukan hikmah dari peristiwa itu. Nafsu mardiah kita diridhoi menginspirasi orang. Nafsu kamilah kita lebur dengan Tuhan. Tauhid sempurna. Makanya Pak Irfan, ini namanya psikologi sufi dari tradisi Islam. Saya nggak pakai lagi psikologinya Sigmund Freud. Yang mendekati ini Jung. Gustav Jung. Gustav Jung itu nyampe juga ke kolbu. Tapi Sigmund Freud itu bagus bukunya, tetapi banyak psikolog-psikolog itu nggak nyampe ke kolbunya. Atau alam sadar, bawah sadar, saya nggak pakai begitu. Ini dahsyat, Pak. 7 derajat. Jadi Pak Irfan nanti kalau ketemu orang, lihat dari omongan ini, jiwa yang mana yang bicara. Jadi kita menyesuaikan gelombangnya. Semakin kita makin ke dalam, makin dekat dengan Tuhan, istilah, makin bisa bijak, tepat bicara dengan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih, ini pengantar yang bagus. Sebenarnya ini materi yang cukup advance untuk sebuah kajian, tapi kalau Allah meridhoi, insya Allah mudah. Allah yang bisa memberikan ilham. Amin. Mbak Titi mau bertanya? Ya. Kalau boleh. Silakan. Ada, silakan. Assalamualaikum Bang Dame. Ini ya. Dari tadi menyimak ya, masalah mengenal diri, mengenal Allah gitu, yang kolbu segala macam ini. Itu kan untuk yang kita yang sudah mengenal ya dewasa. Nah, bagaimana memperkenalkan ini kepada anak-anak kita, apalagi terutama yang dibesarkan di luar seperti anak-anak di sini, gitu ya. Jadi kan kayak mereka itu tidak mereka diperkenalkan seperti indoktrinasi ya. Jadi ya kepada kayak saya membilang, oh harus sholat karena begini-begini, karena kan terus terang susah untuk melibatkan kolbu mereka ke situ, karena mereka bilang gini, saya belajar, saya berhasil karena saya belajar gitu, karena saya work hard gitu, jadi saya dapat nilai segini gitu, jadi bukan karena Allah gitu. Atau misalkan dia dapat sesuatu achievement, itu bukan karena Allah tapi karena dia gitu. Jadi menghadirkan itu tuh saya masih sangat kesulitan sekali. Bagaimana itu Bang?
Bu Teh Dede yang baik. Begini, pengetahuan yang kita bahas di sini, itu mau nggak mau memang harus kita praktekkan dulu buat kita. Kalau Teh Dede itu sudah bisa mengatasi galau, bisa dengan mudah tenang, dengan cara yang khas dari PT, tentu dengan prinsip-prinsip ilmu yang kita bahas itu secara otomatis itu tahu caranya membantu anak-anak. Pasti. Itu udah pasti. Orang yang jago masak, berkali-kali, masak soto misalnya, tahu kok caranya dia ngajarin ke orang. Nah ini ilmu hidup. Ya, kan saya tadi kaitkan juga dengan syariat. Jujur Bu Teh Dede, seorang ibu apalagi pada anak-anak, itu dia harus mutmainah dulu. Pada waktu mau menyampaikan sesuatu ke anak, kita harus mutmainah dulu. Kamu harus ini, harus itu. Itu nafsu amarah tuh yang ngajar. Itu nggak masuk. Ini nggak masuk. Bahkan diamnya kita, tapi damai. Itu sudah membantu anak-anak. Paling tidak kita jadi magnet tuh. Ya, mudah-mudahan Teh Dede itu. Jadi jangan, tadi bagus tuh kata-kata dari Pak Irfan. Jangan hanya kognitif. Kalau ilmu kognitif banyak di Google. Banyak banget. Tapi ilmu tentang kebijaksanaan yang begini harus dilakoni. Siapapun yang sudah mengalami apa yang diketahui, itu otomatis keberadaan dia itu sudah menginspirasi orang. Nah ini tidak bisa basa-basi memang. Dan gak ada kita nama umur, Bu. Dan satu lagi saya bilang sama Teteh sama yang lain. Anak-anak itu kolbunya udah terbuka. Ada kolbu. Cuma dia belum tahu cara ke dalam. Kan setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Malah kadang-kadang saya bertemu anak-anak SMP, anak SMA. Mereka itu lebih gampang. Ini nih kita nih yang sudah didogma gini. Cara-cara yang nggak pas buat kita aja nggak nolongin. Kita coba paksa ke anak milenial. Banyak pengetahuan-pengetahuan yang kita perlu dari keluarga. Itu bukan kita salahkan. Kita dalamin lagi. Kita kontemplasikan lagi. Wudhu yang tadi saya sampaikan kan jadi kontemplasi lagi. Kalau Bu Teh Dede misalnya sudah efektif menenangkan diri dengan wudhu, bahkan dengan napas sadar, nanti ada latihan-latihan, itu bisa ngajarin ke anak kok. Karena udah terbukti berhasil buat diriku. Itu yang saya lakukan di kajian-kajian yang berkembang sekarang online ini. Itu baru 5 kali ketemu dia berubah. Kok kamu berubah ya? Ma, kata suaminya. Aku mau ikut dong. Bikin lagi kajian sama mereka. Karena dianya berubah. Saya bilang, jangan buru-buru ceramah. Berubah aja. Malah suaminya ikut belajar. Karena istrinya berubah. Beneran berubah. Tetapi tetap harus dijaga kan. Gitu. Jadi kalau masalah pengetahuan kognitif Pak Irfan ya dan ibu-ibu. Banyak banget sekarang di internet. Tetapi kebanyakan pengetahuan kalau kita tidak bisa praktekkan langsung menolong kita. Direct experience. Itu tidak dapat kebijaksanaan. Jadi karena itu sekarang jadi ngerti dong pertemuan begini kebutuhan nggak? Kebutuhan. Ini namanya makanan rohani. Ini kayak kita dicas. HP itu kalau lowbat harus dicas. Salah satu cara ngecasnya ritual, zikir, meditasi. Nanti kita akan bahas, Bu. Mudah-mudahan. Sholat itu, prayer itu berderajat, Pak Irfan. Prayer itu. Komunikasi itu ada derajat. Supaya kita tahu bagaimana hubungan yang sampai ke kolbu. Tapi sekilas kan sudah tahu. Ketika kita sudah tahu tadi derajat-derajat jiwa, derajat-derajat kesadaran, itu mudah-mudahan sudah dapat. Jadi apapun yang terjadi, Teteh, yang bereaksi mana? Ini egoku kah? Akal atau kolbu? Nah, sering-seringlah di akal dan kolbu. Ego ini kita pahami, kita kenali dia. Perlu dipakai itu, tapi jinak. Egonya harus jinak. Puasa itu tujuannya menjinakkan ego. Bahkan puasa sering setannya dirantai. Maksudnya gitu Pak Irfan. Jadi setan dirantai itu nafsu amarul lawamah. Bukan ada makhluk pakai tanduk. Bukan. Itu mah setannya di diri kita.
Setan kan artinya yang menjauhkan kita dari Tuhan. Apapun yang menjauhkan kita dari Tuhan itu namanya setan. Dolar bisa jadi setan, Bu. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Sekarang Saya kira udah rame nih, Pak ya. ya ada. Ya sekarang kelihatannya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Sudah selesai. Mudah-mudahan yang lain meskipun tidak aktif itu bisa menyimak dan bisa mendapatkan hikmah, dan saya berterima kasih bisa bertemu sahabat-sahabat di sini, bisa silaturahim. Mudah-mudahan nanti kita bisa perdalam lagi tema-tema berikutnya. Banyak sekali tema-tema dan intinya memang mesti kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terasa bedanya. Nah, kalau sekarang apa sih yang bisa langsung praktikal kita dapat? Oh, ternyata kalau saya bereaksi pakai ego seperti ini. Bagaimana supaya saya bereaksi tidak pakai ego? Begitu ada, kan sebelum kita marah, Bu Lisa, itu kan kita ngerasa dulu emosinya nongol tuh kecil kan? Begitu dia datang emosinya, tarik nafas, amati emosi. Nah, the ability to observe your emotion, itu namanya tak. Ketika kita berlatih mengamati pikiran kita, pikiran marah, pikiran sebel, ketika sudah diamati, maka dia jadi jinak. Nah, baru kita tinggal pilih mau ikut yang A atau B. Makanya di Al-Quran itu takwa itu penting banget. Alertness bahasa Inggris. Alert. Oke, bisa kemudian Ustadz Rame atas waktunya dan juga atas tausiahnya, sangat bermanfaat. Ya. Lanjutkan sesi berikutnya, insya Allah. Insya Allah. Ya. Nanti mungkin bisa dibicarakan lagi kapan waktunya yang bisa disediakan lagi. Ya. Dengan demikian, Irfan insya Allah akan tutup majelis ini. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tibaan. Allahumma arina batilan batilan warzuqna tinaban. Wal ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Sampai ketemu Bapak Ibu. Terima kasih Bang Dame. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Bang Dame. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.